Ini orang, kata Nabi, supaya diampuni dosanya. Nabi kan berdoa, tapi di samping berdoa, Nabi nanam jarit itu. Pohon korma ditanam, kata Nabi, selama pohon ini rutoban, basah, maka selama itu orang yang di kuburan, itu dapat apa ini? Dapat maghfirah. Ya kan orang tapi kan Ustadz Nabi nanam korma. Lah iya, masalahnya di Brebes sudah ada korma gitu loh. Kalau di Brebes ada korma, orang Brebes itu pakai apa ini? Korma. Artinya apa? NU itu mampu menjawab apa yang menjadi suara dan kegelisahan di tengah masyarakat. Dan ini bapak-bapak, NU harus mawas diri. Hari ini kita tidak bisa lagi cuman berdebat kunut nggak kunut. Wong orang NU-nya kadang-kadang juga nggak kunutan kok. Mending ya. Malah kata Kiai Hasyim Muzadi itu, sekarang kalau dulu orang di pondok-pondok di sekitar Jawa Timur, itu kalau imam subuh itu rebut-rebutan Pak masjidnya itu. Yang NU kepengen duluan, yang Muhammadiyah kalau sudah belakangan tuh merasa masuk neraka itu. Ya Allah membiarkan bid'ah ini. Ya kan begitu toh. Nanti NU juga gitu. Kalau imamnya ndak kunutan itu merasa dosa. Kata Pak Hasyim dulu, alhamdulillah sekarang NU sama Muhammadiyah itu sudah tidak pernah meributkan kunut karena dua-duanya sudah tidak sholat subuh Pak. Nah kita ini juga begitu sekarang, itu sesuatu yang nanti itu akan cair Pak, karena orang pengetahuannya semakin tinggi kan. Dulu orang merasa kunut nggak kunut tuh urusan Muhammadiyah dengan NU, tapi setelah ngajinya tinggi, yang nggak kunutan tuh berdasarkan ADART NU loh. Karena NU itu secara fikih itu mengikuti salah satu dari mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah tuh nggak kunutan, Imam Malik kunutan tapi sebelum rukuk. Imam Ahmad itu nggak kunutan. Yang imam kunut kayak kita Imam Syafi'i, tapi sebetulnya semuanya itu diakomodir oleh NU. Belanda yang buat kayak gitu loh. Supaya kita ribut soal kunut, soal beduk, nanti Belanda enak nyolongnya Pak. Hari ini kita juga begitu Pak. NU bagus ini menjaga NKRI, paham radikalisme, terorisme itu dimusuhi oleh NU secara apa ini? Pemikiran. Tapi NU harus sadar Pak, ada teroris sekarang itu yang korbannya itu rakyat NU. Kalau teroris yang model ISIS itu sebentar lagi Pak hilang. Kita tahu kok, itu betul ada pemikiran Wahabi sesat itu ada. Tapi yang ngomporin, yang memasarkan, yang meramaikan, itu ada Pak. Buktinya sekarang Syria, itu dulu ribut Sunni sama Syiah. Mestinya 7 turunan ribut sampai hari ini. Sekarang damai Syria itu. Bapak rugi kalau nggak ke Damaskus, belum melihat calon bidadari surga Pak. Ya. Kalau lihat cewek di Damaskus 10, itu yang cantik 20 Pak. Karena bayangannya ikut cantik gitu, ya kan? Bayangannya ikut apa itu? Cantik. Beda sama di Bekasi. Kita lihat orang dari belakang kayak Sari, nengok Saripudin ya. Ya ada yang kayak gitu. Nah, ini Bapak itu bisa aman kayak begitu. Kalau ternyata itu karena akidah, kenapa Irak sekarang aman gitu? Kita tahu Pak, itu ada permainan. NU bagus menghantam Wahabi, menghantam paham yang mengajarkan sektarian Pak, bagus itu. Tapi nggak boleh berhenti di situ. NU hari ini di masyarakat NU itu ada yang jadi korban terorisme, Pak. Terorisme apa? Terorisme ekonomi. Bomnya namanya pinjol. Yang terlibat pinjol itu mayoritas orang NU. Yang terlibat pinjol itu mayoritas orang NU. Tapi kemana suara NU nih? Mengatasi pinjol itu apa solusinya? Kita belum keluar Pak. Kita belum keluar. Hari ini Bapak lihat, zaman itu berubah Pak. Dulu orang itu punya taksi, kayak Bluebird itu betul-betul punya mobil, punya pangkalan Pak. Di masa lalu nggak masalah. Tapi di masa sekarang, hanya orang gila Pak, yang mau bikin perusahaan kayak Bluebird itu. Kenapa? Lihat poolnya Bluebird di Mampang itu. 1 meter tanah di situ 70 juta Pak. Taksi parkir itu butuh minimal 5 meter.
Berarti 7 kali 5, kalau itu 70 juta semeter, untuk satu parkir taksi, investasinya 350 juta. Hanya orang bodoh yang investasi 350 juta cuman untuk parkirnya taksi. Zaman berubah, Pak. Ada uang namanya e-money. Nih, NO harus menyikapi itu. Nggak bisa, kita kemudian larut e-money itu enak, Pak. E-money itu, persepsinya apa? Persepsinya orang modern itu dompet, Pak. Uang yang biasa kita taruh di dompet itu sekarang kita taruh di e-money itu. Bapak kan kalau masuk tol itu punya e-money, Pak. E-money itu kan dompet, kata orang. Kalau dompetnya hilang, kan tukang dompet nggak perlu bertanggung jawab, Pak. Bapak nih punya uang beli dompet sama orang jual dompet di pasar di Bekasi. Gue beli dompetnya ya. Ya, dibeli dompetnya, Bapak taruh uang di situ 10 juta. Tahu-tahu dompetnya hilang. Penjual dompet bertanggung jawab nggak? Kalau Bapak tagih, Bang, maaf ya, dompet yang saya beli dari abang, kecopetan saya, abang tanggung jawab. Kata tukang dompet, lu mau lapor apa ngajak gua berantem? Apa urusan gua sama dompet gua yang hilang, sama dompet gua yang hilang? Itu persepsi, Pak. Tapi kapitalis nggak begitu, Pak. Bapak nih, ya, nih mudah-mudahan nggak terlalu viral. Nanti Bank Mandiri marah sama saya, ya kan? Bapak kalau punya e-money bank apa saja, katakan Bank Faiz, ya kan? Bank Faiz. Itu orang terlena, Pak. Seolah-olah sama dengan Bapak punya ATM, padahal beda, Pak. Kalau Bapak punya ATM, kartu ATM-nya hilang, duit Bapak enggak hilang. Bapak cari sampai hari kiamat, ketemu nomor rekeningnya, duitnya ada. Kalau e-money, pinter nih, Pak. Keluar gambar pertama misalnya Rois Surya. Kebetulan Rois Suryanya ganteng, kasih gambar nih. Semua orang NO beli. Diisi pulsanya nih 1 juta. Nanti sisa, Pak, tinggal 5.000. Keluar e-money baru ketua Fatayat. Ya kan? Tentulah Rois Surya pasti kalah menarik dengan ketua Fatayat. Ya kan? Orang bilang Masya Allah cantik nih. Dia beli semua tuh, Pak. E-money yang gambarnya ketua Fatayat. E-money yang gambarnya Rois Surya itu masih ada saldonya 5.000, Pak. Tapi Bapak nggak akan ngurus ke Bank Mandiri. 5.000 aja lu berisik, kan begitu. Apa yang terjadi? Ditaruh di rumah. Mungkin dibuang, mungkin hilang. Bapak tanpa sadar itu ngasih kekayaan kepada owner penerbit e-money itu 5.000. Kalau ada 1.000 orang yang berpikir kayak Bapak, maka banknya untung 5 juta nggak ngapa-ngapain. Kalau di Indonesia ada 1 juta orang yang membiarkan e-money-nya terbuang dengan saldo ada 5.000, maka bank itu untung 5 miliar nggak ngapa-ngapain. Lihat. Terus kita diam begitu. Hah? Kita diam begitu. Loh, ini harus ada sikap dari NO. Zamannya berubah. Ini zaman GoPay. Ini zaman Gojek. Nggak bisa. Kita masih cari takbir di kitab kuning. Ma huwa Gojek wa ma huwa GoFood. Ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak ketemu tuh. Tapi kalau kita diam dengan masalah ini, lah iya, ini saya mau ngaji aswaja yang benar. Ahlus sunnah itu kalau soal kunutan sudah hatam gitu. Kalau ada orang NO masih nanya dalil kunut itu apa, cabut kartanunya, Pak. Kalau ada ketua Tanfidiyah Rois Surya masih ragu-ragu tahlilan ini bener apa enggak gitu loh. Suruh ikut pelatihan di pesantren 7 tahun, Pak. Ya. Tapi kita ini harus menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman yang kemudian hidup itu berubah dan NO itu ditunggu fatwa di sana. Contoh, Pak. Ya, saya ngomong belak-belakan aja. Saya kemarin itu 2 minggu yang lalu itu seminggu 2 kali lewat tol Trans Jawa. Karena habis subuh ngajar, saya mau ke Jawa Tengah, nggak sempat sarapan. Begitu keluar dari jembatan layang MBZ itu, rest area pertama, itu yang buka dan bersih itu Starbucks, Pak. Saya minum kopi dengan supir saya, dengan orang yang biasa dengan saya di Starbucks, Pak. Makan roti ecek-ecek sambil minum kopi itu berempat habis 600.000, Pak. Nggak apa-apa, kan sesuai dengan amplopnya. Itu. Ya, tenang aja, Pak. Itu amplopnya Sohi itu ke Starbucks gitu. Nah, bukan itu, Pak. Saya ketika bayar 600.000 itu saya berkata dalam hati, ini bukan ancaman saya. Karena tidak semua orang rela minum kopi ecek-ecek bayar 600.000.
Saya ke Tebu Ireng. Pulang dari Tebu Ireng itu, berhenti lagi di rest area, Pak. Sama warung kopinya, menarik, Pak. Saya nggak sebut namanya kalau ini. Ya, nanti ada yang tersinggung soalnya. Namanya keren, bahasanya sastra, tempatnya bagus. Saya makan itu. Makan yang sama, minum kopi yang sama dengan orang yang sama, tiba-tiba bayarnya 200.000, Pak. Begitu bayar 200.000, saya terpikir, Pak, ini ancaman buat tukang kopi NO ini. Kenapa? Kalau orang kemudian dibiarkan nih, ekonomi kita ini, yang kita teriak NKRI, harga mati, Pancasila, tapi Pancasilanya tidak terlihat di jalanan. Pancasila itu cuma dibaca sebagai norma keindahan bangsa, cepat atau lambat, Pak, itu konsep akan dianggap usang karena dia tidak bisa hadir di tengah masyarakat. Saya waktu bayar 200.000 kepikiran, Pak, ini nanti tukang-tukang kopi yang orang Madura sama orang Kuningan itu bisa terancam loh. Saya penasaran, di dekat rumah saya di Jagakarsa ternyata warung kopi itu yang model itu banyak. Maka saya datangi itu, Mas, kalau saya mau buka warung kopi kamu ini sebetulnya biayanya berapa? Gampang, Pak. Bapak punya uang 150 juta, itu jadi, Pak. Nanti Bapak tinggal tidur di rumah, saat terima uang tiap bulan sekian juta, 1 tahun lunas, Pak. Saya berpikir, kalau ada orang kaya punya uang 2 miliar, dia bisa bikin hampir 15 stand kopi itu. Kalau itu yang terjadi, berhadapan dengan milenial itu kan ngontrak enggak apa-apa, yang penting ke Singapura, kan gitu kan ya. Mau ngontrak enggak apa-apa, yang penting besok iPhone 14 1 tera di tangan saya. Itu cara berpikir milenial. Dia awet tuh, Pak, di kafe-kafe. Maka ketika dia dapat kafe kayak gitu nyaman, dia istiqomah iktikaf di kafe itu. Kafe tetangganya yang masih mabniun ala jelek ini, itu kan kaget, Pak. Kenapa warung gua sepi ya? Dia berhadapan itu bukan dengan rasa kopi, Pak, tapi dengan suasana. Saya di Jakarta itu pernah mau ngaji, Pak. Datangnya kepagian. Acaranya jam 9, jam setengah 8 saya udah datang, takut macet. Karena saya nggak mau ngerepotin, kalau saya datang panitianya repot nih. Saya cari itu, ngumpet cari warung. Ada warung, Pak, di Jakarta itu gede, namanya Abnormal. Saya pikir warung apa ya ini, kok ramai. Saya masuk, innalillahi, itu warung Indomie ternyata. Indomie dikasih topping-topping menarik kayak gitu, tempatnya bagus, ada wifi-nya. Itu ada, Pak. Saya mau bicara sama bapak-bapak. NO itu harus hadir pada aspek ekonomi dan pembelaan kesempatan berusaha untuk semua anak bangsa. Kalau kemudian kita tidak hadir di situ, digrogotin terus-menerus, nanti NO itu jadi fosil. Kita masih ribut i'rab marfu mansub, tapi udah tidak punya apa-apa, Pak. Kita tiap pengajian bingung ini, kenapa ya? Kok jamaah kita kalau diajak urunan ini, sekarang susah banget. Kenapa? Karena kesempatan mereka bekerja itu terbatas, Pak. Ayo, NO harus buat dong panduan yang menyentuh rakyat. Bapak bisa lihat hari ini. Saya bicara terbuka, Pak, karena saya cinta sama NO. NO ini harus tetap ada, NO ini harus tetap bersama dengan masyarakat. Ada misalnya, Pak, jamaah pengajian saya. Saya biasa ngaji di musola, di daerah-daerah kumuh di Pademangan sana. Saya naik motor, saya datang. Tiba-tiba ada orang yang biasa ngaji sama saya. Itu lapor, Kiai. Gus, doakan saya. Kenapa? Hidup saya jadi susah sekarang. Loh kenapa? Kan pekerjaanmu ada. Iya. Saya ini kerjaannya nganter paket, Pak. Dulu saya itu pegawai yang terafiliasi pada perusahaan kurir tadi. Jadi ada gajinya, Pak. Gajinya sekian, uang makannya sekian, dibayarin BPJS. Lihat nih. Saya cerita sama Bapak, jangan sampai kita pengurus NO nggak tahu itu. Tiba-tiba perusahaan kasih kebijakan, Pak. Sekarang saya judulnya cakep itu, bukan pegawai, mitra. Bagus banget bahasanya, Pak, mitra. Lalu kata saya, masalahnya apa? Kan bagus kamu jadi mitra. Wah, masalahnya besar, Pak. Gaji saya hilang sekarang. BPJS suruh bayar sendiri. Karena saya bukan pegawai terafiliasi dengan perusahaan itu. Lalu penghasilanmu dari mana? Ya berbasis kinerja.
Semakin banyak paket yang saya kirim, saya baru dapat uang. Tapi hak saya sebagai pegawai hilang semua itu. Mana ada mitra dikasih THR. Loh, saya mau tanya nih, ya, Menteri Tenaga Kerja kita itu orang NO. Gitu loh. NO itu harus mampu memperjuangkan, karena NO itu hidup dengan rakyat. NO itu bersama dengan rakyat. Kekuasaan itu bisa ada, bisa tidak ada. Bupati, wali kota Bekasi sekarang berkuasa, mungkin besok PLT-nya besok habis, tapi NO itu harus ada terus di tengah masyarakat. Maka kita ngaji hari ini, itu NO harus fasih itu. Masalah yang menjadi keresahan masyarakat itu apa? Maka NO itu bersinergi. Bahsul Masail sama Lakpesdam itu pemikir. Ini kalau kondisinya kayak gini nih piye ini? Kalau semua bangsa ini, Bapak harus tahu Pak, kita tidak pernah akan bisa mengalahkan teknologi, itu nggak akan pernah Pak. Teknologi itu adalah keniscayaan. Tetapi kalau bangsa ini tidak arif dalam meletakkan kemajuan teknologi zaman, nanti manusia itu akan memusuhi hasil karyanya sendiri. Ayo sekarang Bapak misalnya di Singapura itu, saya kalau naik taksi dari Bandara Changi itu, yang tua-tua itu ngeluh itu. Kata dia, sekarang kesempatan kerja semakin tertutup. Saya tanya sama Cina-Cina yang agak sepuh itu, kenapa? Kami sudah tidak bisa mengikuti teknologi lagi. Hari ini Grab di Singapura itu menguji taksi tanpa supir, Pak. Kelihatannya bagus, kan keren Pak. Kalau di Indonesia ada taksi tanpa supir. Itu kalau orang yang tidak tahu teknologi, begitu buka, tidak ada supirnya, kabur yakin. Wah ini supirnya jin, jangan-jangan kan begitu kan. Masalahnya Bapak, kalau itu diterapkan di Singapura misalnya, itu mungkin penduduknya tidak terlalu jerit-jerit itu. Tapi kalau satu hari Kiai, di Indonesia ada kebijakan bahwa mobil itu bisa jalan tanpa supir dengan menggunakan teknologi. Saya tidak tahu itu berapa orang yang nangis mendadak itu. Hari ini Bapak bisa lihat kan, adanya teknologi sebentar lagi itu merubah wajah dunia. Kemarin itu saya kasih contoh, ada wartawan ngejar-ngejar saya dari TV. Gus, mau ndak pesantrennya masuk TV saya? Ya saya jawab aja mau gitu, tapi datar-datar aja. Ini wartawan ngejar saya tiap hari, Gus kapan, Gus kapan, Gus kapan. Saya lama-lama kesel. Saya tanya, Anda itu wartawan sekarang apa Anda wartawan masa lalu? Wah, saya ini wartawan senior Gus, ngerti begini-begini katanya. Saya bilang, kalau Anda mengetahui dunia hari ini, siapa yang mau masuk TV hari ini? Dulu kiai itu rebutan kepengen tenar di TV. Kenapa? Karena bikin TV mahal. Untuk punya stasiun TV triliunan. Sekarang saya di pesantren modalin santri saya 200 juta punya TV Pak. Kameranya bagus, TV saya sendiri. Begitu nanti banyak yang nonton, ada iklan masuk ke YouTube, uangnya dimakan saya sendiri Pak. Sekarang ada orang yang mau masuk TV, nggak ada. Karena orang lebih efektif masuk ke Instagram. Orang lebih efektif masuk ke Facebook, orang lebih efektif masuk ke YouTube. Nanti TV itu lama-lama jadi fosil Pak. Bapak bisa lihat, 10 tahun lalu kita nonton YouTube tuh enak, nggak ada iklannya. Sekarang kalau YouTube yang gratis, yang nggak premium, itu kesel banget Pak. Baru nonton sebentar, iklan. Baru nonton sebentar, iklan. Itu menggerus apa? TV Pak. Dulu bapak-bapak nih, apalagi yang politisi, itu kalau pagi nggak lihat TV One, Tina Talisa itu, ya apa kabar Indonesia pagi dengan yang perempuan satunya lagi itu di Metro TV, itu rasanya kita kehilangan segala-galanya Pak. Hari ini mungkin bapak-bapak sudah 2 bulan, 3 bulan, mungkin bertahun-tahun nggak nonton TV. Kenapa? Karena yang kita lihat di televisi itu basi Pak. Kita lebih mudah dengan mengakses media sosial. Itu tandanya perubahan zaman. Zaman ini berubah. NO itu harus mampu menyikapi itu. Saya punya santri misalnya, datang sama saya, Gus, doakan anak saya mau jadi dokter. Kalau 10 tahun yang lalu, wah saya doakan itu Pak. Kalau sekarang saya tanya dulu,
bapaknya punya tanah berapa hektar di Bekasi. Kenapa? Kalau cuma jadi dokter umum, nggak ada masa depannya sekarang, Pak. Ayo, dunia berubah, Pak. Sekarang orang pakai halodoc, ketemu dengan dokter spesialis 25.000. Sekarang Bapak bisa bayangin nih, ini dunia berubah, Pak. Dulu 20 tahun lalu jadi dokter gampang cari pacar itu. Kalau di Jatiasi nih 30 tahun lalu Bapak jadi dokter, semua rumah kepengen mungut Bapak jadi mantu. Sekarang coba Bapak pikirin. Saya pernah ke dokter, Pak. Kemarin itu saya sakit, Pak. Panas badan saya di Medan. Ansor yang ngundang nggak pakai perasaan lagi. Nggak bisa, Gus, harus ceramah, ini orang udah nunggu. Saya bilang saya nggak bisa ceramah, badan saya panas ini. Tolong saya di swab. Itu hari itu saya berdoa Allahumma positif. Karena kalau saya positif jamaahnya pasti kabur kan gitu. Ayo saudara-saudara mau ngaji sama saya, nih swab saya positif, insya Allah sudah nggak usah kan gitu. Ternyata negatif, Pak. Saya diperiksa, dikasih obat 3 macam. Yang ngawal itu anak Ansor Sumatera Utara. Saya bilang saya Suriah PBNU, saya yang bayar, jangan Ansor yang bayar. Dia jawab, nggak usah Gus, kalau dokter kayak gini Ansor masih mampu. Gitu. Saya kaget, emang berapa bayarnya? 75.000, Pak. 75.000 itu termasuk obat, termasuk meriksa. Saya mikir, penghasilan dokter tuh berapa ya? Kan enakan kiai amplopnya, kata saya. Nggak sekolahnya nggak repot, ceramahnya enak, dikasih pisang, tangannya dicium, amplopnya tebel, Pak. Ayo, sekarang saya mau tanya sama Bapak, itu perubahan zaman. Dulu orang jadi dokter, sekarang kalau nggak bisa jadi dokter subspesialis, itu nggak ada harganya. Coba Bapak ke rumah sakit yang gede-gede di Jakarta itu. Dokter kalau sudah profesor, laris, itu kelakuannya aneh-aneh. Asistennya itu dokter. Dulu asistennya itu suster. Saya punya dokter jantung, Pak. Itu anaknya tokoh NU. Saya nggak usah sebut namanya. Bapaknya itu dulu ketua DPR GR DNO dari Sumatera Utara. Anaknya jadi dokter spesialis jantung. Itu kalau meriksa, nggak pernah meriksa, Pak. Yang meriksa itu asistennya. Saya pikir suster. Saya bilang, dok, ini asistennya kok laki, ini suster jarang-jarang laki. Bukan laki, bukan suster ini Gus, dokter. Masya Allah, dokter tugasnya cuma pakai stetoskop, jadi asisten profesor, Pak. Itu zaman yang berubah. Yang saya katakan tadi, televisi sebentar lagi akan hilang. Itu akan jadi fosil, Pak. Nggak ada orang sebentar lagi akan nonton TV. TV itu akan bangkrut sebentar lagi. Buktinya apa? Semua orang pintar keluar dari TV. Najwa itu bayarannya, Pak. Waktu di TV itu jangan tanya, Pak. Satu episode untuk Mata Najwa, dia sebagai host itu mungkin ratusan juta, Pak. Keluar dia, ngapain? Karena uangnya akan memperkaya pemilik televisi. Dia bikin TV sendiri. Tempatnya di mana? Nyewa hotel. Nggak punya studio itu. Pindah-pindah kemana-mana. Tapi acaranya laku, diminati orang. Hanya dari channel YouTube-nya. Setiap bulan dia dapat uang mungkin miliaran, Pak. Itu perubahan zaman. Nah, NU juga gitu. NU itu Masya Allah. Dulu baca fikihnya, itu percaya sama khilafah, Pak. Kapan NU percaya sama khilafah? Waktu ada Sayyidina Abu Bakar. Waktu ada Sayyidina Umar. Waktu hidup itu ya cuman semadinah. Begitu Islam tersebar di mana-mana. Umayyah ada satu di Baghdad, di Damaskus, ada Abbasiyah di Baghdad, ada Umayyah di Spanyol. Mulai dari situ fikihnya berkembang. Yang nanti ujung-ujungnya itu mengakui yang namanya negara bangsa. Dua orang disebut kafir itu zimmah, orangnya disebut zimmi. Begitu orang Islam baca aturan tata negara hubungan antar negara, ada kemudian orang asing masuk ke Indonesia, itu harus di-approve dulu yang namanya visa. Paham, Pak?
Kayak kita mau masuk ke Amerika, kan harus dapat visa Amerika. Orang Amerika mau masuk ke Indonesia, itu harus dapat apa itu? Visa Indonesia. Maka kemudian ulama mengatakan, oh berarti yang namanya visa taksyirah, itu secara fikih namanya aqdul aman. Orang yang masuk ke negeri kita, apapun etnis latar belakang agamanya, kalau dia sudah memegang visa Indonesia, maka status dia menjadi mustakman. Mustakman itu cuma istilah aja. Istilah itu kan bisa berubah-ubah, Pak. Namanya juga istilah. Istilah itu tergantung bapak-bapak kan. Kita bisa menamakan sesuatu dengan A, besok mungkin sesuatu yang kita namakan A, itu kemudian dinamakan apa itu? B. Ketika dulu dalam sistem fikihnya, misalnya orang non-muslim itu disebut zimmi, harus bayar jizyah. Lihat nih. Jizyah itu kan bukan pajak agama, Pak. Salah, Pak. Ada orang yang kadang-kadang ngajinya juga kurang malam, Pak. Kopinya kurang pahit sebelum hatam pulang. Ada yang begitu. Terus bilang, oh jizyah itu doribatul iman. Orang tuh karena kafir, tidak mau masuk Islam, maka dia diwajibkan bayar jizyah. Itu salah, Pak. Jizyah itu nggak ada urusan sama agama sebenarnya. Jizyah itu kan kebijakan fiskal negara. Itu urusan Bu Sri Mulyani. Pendapatan negeri ketika dia menggunakan hukum Islam, maka sumber keuangan negara itu digali. Yang pertama namanya zakat, yang kedua namanya pajak. Pajak di pasar itu ada namanya fai, ada macam-macam lah secara fikih. Nanti kalau orang muslim bayar zakat, lalu orang non muslim bayar apa? Disuruh bayar jizyah. Tapi bukan karena agama. Buktinya apa? Pendeta tidak wajib bayar jizyah. Orang perempuan tidak wajib bayar jizyah. Yang bayar jizyah itu siapa? Yang laki. Sebagai konsep apa ini? Kesetiakawanan dalam berbangsa dan bernegara. Anda yang muslim bayar zakat, Anda yang non muslim tapi hidup di dalam satu negara, maka sistem keuangannya Anda bayar yang namanya jizyah. Seiring dengan perjalanan zaman, jizyah itu rasanya kurang bijaksana. Zimmi itu kan arti yang bagus, Pak. Kalau Bapak baca perjanjian Nabi dengan orang Yahudi di Madinah, perjanjian Nabi dengan Nasrani Najran yang ada di Najd, perjanjian Sayyidina Umar di Ilya, waktu Sayyidina Umar dapat kunci Baitul Maqdis, itu kata-katanya, Pak, tidak ada yang lebih indah dibandingkan semua perjanjian yang ada di dunia ini. Coba Nabi. Nahnu wal Yahud, itu ummatun min dunin nas. Lana malahum wa alaihim ma'alaina. Lihat. Apa ada bahasa yang lebih lugas dari itu? Saya bukan mengatakan, tapi kita kan sebagai orang Indo harus bangga dengan Islam. Kalau saya tidak bangga dengan apa yang saya ngaji di pesantren, lalu untuk apa kita jadi santri? Kita jadi santri, mohon maaf, Pak. Kita hari ini juga kadang-kadang itu kemakan oleh omongan orang. Santri itu nggak maju, yang dibaca kitab kuning. Kitab kuning itu tidak maju. Saya tanya, memang kitab putih bisa buat kita maju? Kitab kuning itu, Pak, waktu kitab kuning itu diamalkan dengan benar, itu menjadikan kaum muslimin kakinya satu ada di Andalusia dan kakinya satu itu sampai di daratan Cina. Kalau Bapak bertanya bagaimana Umayyah ada di Andalusia, bagaimana Umayyah ada di Damaskus, bagaimana Abbasiyah menguasai dunia, bagaimana Turki Ottoman itu menjadi imperium terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan modern, itu basisnya kitab kuning. Kita sekarang mohon maaf, Pak, sekolah kita udah nggak pakai kitab kuning tuh. Fakultasnya sama dengan di Eropa. Tata cara makan kita itu sudah sama dengan orang Eropa. Sampai sekarang baut aja impor, Pak. Ayo kita terbuka. Kita terbuka. Karena kita cinta sama NU. Kita ingin kita ini hidup di zaman yang betul-betul orang itu merasakan bahwa NU itu ada bersama masyarakat. NU itu menjawab semua tantangan zaman. Coba misalnya, ya, kemarin pemerintah itu kan kerepotan soal masker, Pak. Soal masker itu repot. Saya itu termasuk kiai yang cinta masker, Pak. Bahkan saya difitnah salas vaksin, Pak. Karena saya mewajibkan kepada santri saya untuk vaksin. Siapa yang nggak vaksin, saya persulit hidupnya di pondok. Betul, Pak.
Saya itu berhenti ngaji Pak di luaran. Saya berhenti ngaji itu. Ya, tapi ada barokahnya itu. Saya jadi ngaji di YouTube sama di Facebook. Itu gara-gara saya berhenti Pak. Karena saya mencintai santri saya. Saya bilang sama semua pengurus masjid, kayak tadi saya itu ngaji itu. Saya ngaji baca Bulughul Maram, baca matan takrib, baca tahzib. Baca kayak kiai-kiai biasa lah di musola, di kampung-kampung. Tiba-tiba saya COVID kan, saya berhenti. Saya berhenti ngaji. Kenapa? Saya sayang sama santri. Karena kalau saya ngaji di masjid, terus ketua masjidnya nyium saya, besoknya dia positif, yang di tracing bukan saya Pak. Ada 2000 santri di belakang saya siap-siap untuk di tracing. Pondok jadi gaduh. Saya bilang, Anda kan ngaji sama saya cuma seminggu sekali, tapi santri saya tiap hari dia rela tinggalin rumahnya untuk ngaji sama saya. Saya pilih santri saya. Ada masjid yang ngotot, tapi tolong Gus datang. Datang saya Pak, pakai masker. Masker saya. Masker yang ketat betul, supaya nanti kalau ada orang COVID di situ, saya aman. Itu ada santri sekarang yang berani WhatsApp saya. Santri sekarang kan santri milenial Pak, ya, sama kiainya berani itu. WhatsApp saya, Gus, saya tadi kecewa sama Gus. Saya baru kata, kenapa ini putus cinta dia sama saya kan gitu kan? Ternyata laki. Kenapa Anda kecewa? Karena Gus tadi sholat saya lihat dari mulai masuk masjid, takbiratul ihram sampai salam itu pakai masker. Kata dia, Nabi itu Gus juga menghadapi taun, wabah, tapi Nabi nggak pernah pakai masker. Lihat nih, kan ini banyak terjadi toh. Dan itu juga banyak masyarakat NO yang begitu, yang ngeyel begitu, karena COVID itu merugikan NO Pak. Kalau yang nggak tahlilan kan nggak rugi, kalau yang nggak istighosah kan nggak rugi, kalau yang nggak mulutan kan nggak rugi. Tapi kiai yang paling terdampak itu NO itu ya apa? COVID itu PPKM itu NO. Penurunan pendapatan kiai dan mubaligh itu PPKM Pak. Coba Bapak ini sebetulnya ustadz-ustadz terdampak nih kalau NO nih. Pengajian hilang, maulid hilang, tahlilan nggak ada. Saya seperti itu Pak. Murid saya bilang itu, maaf Gus saya kecewa. Kan dulu zaman Nabi juga ada wabah, tapi Nabi nggak lebay pakai masker kayak gitu. Coba lihat. Kalau itu dibiarkan, maka NU akan kehilangan kontrol keagamaannya kepada masyarakat. Saya jawabnya singkat Pak, sama santri saya. Saya tanya sama dia, saya mau tanya sama kamu. Kita ini disuruh hidup seperti Nabi, apa suruh hidup seperti zaman Nabi? Kita ini disuruh hidup nyontoh Nabi, apa nyontoh zaman Nabi? Itu santri, maklum separuh pinter, separuh bego Pak. Balas sama saya, apa bedanya? Saya bilang beda. Kalau saya harus nyontoh hidup zaman Nabi, umroh naik kuda Pak. Kalau saya hidup seperti zaman Nabi, mohon maaf nih, jangan disalahartikan. Saya masih siwakan Pak kemana-mana. Tapi karena saya disuruh niru Nabi, maka saya tiru Nabi. Saya baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi itu. Nabi waktu perang Uhud, karena ini di depan jantung kota Madinah, itu Nabi pakai baju besi itu. Dir'ani, wa kana dzoharo alaihima, dilipat gandakan Pak. Biasanya pakai baju besi satu, waktu perang Uhud dilapis dua. Pertanyaannya, apa boleh saya ngomong Nabi, kenapa pakai baju besi biar nggak kena tombak? Nabi musyrik takut sama tombak, takut sama Allah ya Rasulullah. Kan begitu sama Pak. Kan begitu sama Pak. Tapi karena kita nggak peduli dengan itu, kemudian kebencian campur-campur nih. COVID itu antara masalah ekonomi, politik, ya, Jokowi, Prabowo yang tidak selesai sampai hari ini di kalangan bawah, ya, yang masih aja merasa kayak begitu, itu ditumpahkan. Lalu kalau kita diam Pak, itu kan berbahaya. Saya ketiga itu merasa seperti Kiai NO dulu. Oh ini harus saya jelaskan. Bapak tidak pakai masker tidak masalah, saya tidak pernah protes kok. Tapi Bapak juga jangan protes. Kalau saya menerapkan itu kepada diri saya, jangan bawa-bawa soal agama. Kalau soal vaksin, saya jawab sederhana itu. Ketika saya jawab, karena jawabnya pakai agama, literatur agama, orang juga menjadi tenang. Saya vaksin itu pertama kali dengan Pak Kiai Syukron, Pak. Bahkan Kiai Syukron itu sebelum orang divaksin, saya suruh vaksin duluan. Kata beliau, ayo kita vaksin. Kenapa? Karena saya ngaji vaksin, Pak. Setelah ngaji vaksin, saya baca itu di Madinah dulu.
Pertanyaannya, kenapa kurma ajwah itu mahal? Kurma ajwah itu harganya kan lebih mahal dari kurma lain. Padahal kalau mau bicara rasa, ya saya bukan tukang kurma, tapi enakan kurma Sukari. Gede-gede, lebih lembut, dan juga manis. Kenapa kurma ajwah itu mahal? Karena ada hadisnya. Makanya Bapak, kalau partainya mau laku pakai hadis, Pak. Ya, dagangannya mau laku pakai hadis. Bapak jualan terong bikin hadis, man akala badinjan dahulal jannah gitu ya. Siapa makan terong tiap pagi masuk surga. Loh, kurma ajwa itu kan mahalnya karena ada itu. Kata Rasulullah, siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 butir, itu Allah jaga dari penyakit-penyakit yang menghilangkan fungsi luhur manusia. Ketika kita makan kurma ajwa, itu logikanya kan seperti kita vaksin, Mbak. Melindungi diri kita dari penyakit-penyakit yang dijanjikan oleh Rasul tidak akan terjangkit. Nah, yang seperti ini Bapak-bapak, saya mohon maaf waktunya pasti sudah lewat banget. Karena ini mumpung ketemu dengan teman-teman NO, saya ingin NO itu mampu menjawab tantangan zaman. Bahsul masailnya itu menyentuh bukan soal kunut saja, tapi problematika sosial, rasa keadilan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Dulu mungkin kita ceramah Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi di Madura itu ditambahkan, kemarin saya di Pamekasan, itu NO bilang usul Gus. Di Madura itu tidak saja butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bilang butuh apa? Keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Madura. Karena di Madura itu sering-sering sinyal hilang, Mbak. Saya kemarin itu 2 hari acara dengan PCNO di Pamekasan. Saya diajak ke satu tempat, Pak. Saya kaget itu. Dari asar sampai isya nggak ada yang WhatsApp saya. Saya pikir-pikir ini orang-orang pada kemana ya? Kok nggak nyariin saya? Biasanya saya dicari ini, dicari ini. Dari asar sampai isya nggak ada yang WhatsApp saya. Saya udah husnudzon, alhamdulillah. Ini malam hari santri zikir semua, rupanya pengurus NO nggak ada yang nyari saya. Begitu saya lihat, no signal, gitu loh. Wah, ini berarti dakwah NO harus menekan Kementerian Kominfo keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penting, Pak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik. Mudah-mudahan itu bisa membangkitkan semangat kita agar NO selalu menyatu dengan masyarakat. Apa yang kita bicarakan itu menjadi kebutuhan masyarakat, dan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu bisa dijawab bukan saja dengan konsep oleh NO, tetapi juga tindakan nyata pembelaan organisasi NO ini kepada kepentingan rakyat banyak. Ini yang saya sampaikan sebagai muqaddimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus Faiz atas penyampaian materi untuk sesi yang pertama. Nanti akan kita buka kesempatan sesi tanya jawab. Namun sebelum itu nanti kita akan mendengarkan dulu lantunan gambus yang dari tugas yang sudah dihadirkan. Nah, sebagai perangsang atau pemicu nanti bapak-bapak